Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Tuniswa. Saya dari kelas 6C dengan NIM 18081051008. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian contoh kasus uji rata-rata populasi dengan menggunakan uji T. Nah, di sini saya akan menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan software Minitab. Nah, contoh kasusnya yaitu misalkan seorang peneliti ingin menguji suatu hipotesis bahwa rata-rata nilai ujian nasional matematika SMA di kota X adalah 85. Untuk keperluan penelitian, peneliti tersebut mewawancarai 14 siswa SMA di kota X dengan maksud untuk mengetahui nilai ujian nasional matematika dari siswa tersebut. Data yang dikumpulkan oleh peneliti disajikan berikut. Nah, berikut merupakan suatu data siswa dan nilai-nilainya. Hipotesis 0 menyatakan rata-rata nilai ujian nasional matematika SMA di kota X adalah 85. Dengan menggunakan uji T, apakah hipotesis 0 tersebut dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikan 5%. Nah, kita langsung menggunakan dalam bentuk Excel-nya. Nah, saya sudah membuat datanya itu dalam bentuk Excel. Kita langsung saja membuka aplikasi Minitab-nya. Nah, kita langsung buka file yang berisi bentuk Excel-nya. Klik open. Nah, langsung saja klik OK. Kalau data sudah muncul, kita langsung ke pilih Start, lalu pilih Basic Statistik, dan pilih One Sample T. Karena kita akan akan menyelesaikan persoalan menggunakan uji T. Lalu klik pilih nilai, karena kita akan menggunakan persoalan menggunakan nilai. Kita select, lalu pilih centang pada perform hipotesis test. Karena kita sudah mengetahui bahwa nilai hipotesis awalnya yaitu rata-rata nilai dari nilai siswa SMA di kota X itu 85. Kita tulis 85, lalu klik OK. Nah, ini merupakan deskripsi dari One Sample T nilai. Deskripsi dari statistiknya itu diketahui nilai N-nya itu siswanya itu dapat 14, lalu M-nya itu 76,29, lalu standar deviansinya itu 6,78. Mu sendiri itu merupakan populasi nilai rata-rata dari suatu nilainya. Lalu tesnya itu kita mengetahui dari nilai T-nya itu negatif 4,81. Nilai probabilitasnya itu 0,000. Nah, kita akan menggambar suatu grafiknya yaitu menggunakan klik graph, lalu pilih probability distribution plot. Kita pilih view probability. Nah, karena M-nya sudah diketahui yaitu 76,29 dari deskripsi statistik, klik saja 76,29, lalu standar defisiensinya itu 6,78. Karena kita akan menggunakan uji T, maka kita ganti normal dengan distribusi T. Nah, degrees of freedom-nya itu diganti deh. Degrees of freedom itu merupakan derajat bebas. Derajat bebas ini rumusnya itu N negatif 1. N sendiri sudah diketahui yaitu 14. 14 kurangi 1 yaitu 13. Kita tulis 13 lalu klik OK. Akan muncul kurva seperti ini. Karena ini belum seimbang, jadi kita edit
kita pilih bold tile, klik OK, maka akan muncul seperti gambar berikut. Nah, klik OK. Jadi kita sudah mengetahui dari nilai suatu nilai kritisnya, yaitu kurang lebih 2,160. Nah, dilihat dari aturan pengambilan keputusan terhadap hipotesis berdasarkan uji T. Nah, aturannya itu jika nilai mutlak dari T hitung itu kurang sama dengan dari mutlak T kritis maka H0-nya itu diterima dan H alternatifnya itu ditolak. Nah, jika nilai mutlak T hitungnya itu lebih dari nilai mutlak T kritisnya, maka H0-nya ditolak dan H alternatifnya diterima. Karena kita sudah mengetahui T hitungnya itu T hitung itu merupakan nilai dari uji T-nya itu negatif 4,81. Karena ini merupakan nilai mutlak, maka menjadi 4,81. Lalu T kritisnya itu kita sudah mengetahui yaitu kurang lebih 2,160. Jika kita ambil dari negatifnya yaitu negatif 2,18160, maka nilai mutlak negatif 4,81 lebih dari mutlak negatif 2,160. Masing-masing menjadi nilai positif. Jadi 4,81 lebih dari 2,160, maka akan dihasilkan H0-nya itu ditolak dan H alternatifnya diterima. Hal ini berarti pernyataan mengenai nilai rata-rata ujian nasional matematika SMA di kota X yaitu tidak sama dengan 85 diterima pada tingkat signifikansi 5%. Nah, bagaimana sih jika dilihat dari aturan pengambilan berdasarkan nilai probabilitas? Nah, aturannya itu jika nilai probabilitasnya itu lebih dari sama dengan tingkat signifikansi, maka H0-nya itu diterima dan H alternatifnya itu ditolak. Nah, jika nilai probabilitasnya itu kurang dari tingkat signifikansi, maka H0-nya itu ditolak dan H alternatifnya itu diterima. Nah, jika kita lihat nilai probabilitasnya itu yang diketahui itu 0,000. Nah, tingkat signifikansinya itu kan 5%. 5% itu kan 0,05. Jadi, nilai probabilitasnya itu kurang dari nilai signifikansi. Karena nilai probabilitasnya itu lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi. Jadi, hal ini tuh hipotesis nolnya tuh ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Maka, pernyataan mengenai nilai rata-rata ujian nasional matematika SMA di kota X tidak sama dengan 75 diterima pada tingkat signifikansi 5%. Jadi keduanya baik dari dilihat dari uji T maupun nilai probabilitasnya itu sama-sama
nilai rata-rata ujian nasionalnya itu tidak sama dengan 75 diterima pada tingkat signifikansi 5%. Nah, sekian pernyataan mengenai contoh kasus pada menyelesaikan uji rata-rata populasi menggunakan uji T. Kurangnya mohon maaf. Kita langsung saja save projectnya, yaitu pada file komputasi matematik, UAS Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.